Aku, Umar Said Jongko Akinongko, Ketua Perkumpulan Syarikat Islam punya 2 juta anggota. Perkumpulan terbesar. Saya membuka Merpati Motor itu sejak tahun 1971 dengan dulu pertama bengkel mobil, kemudian berkembang jadi Ahas, jadi dealer Honda, sampai sekarang kita punya ini museum kecil. Merpati itu kan pertama lambang perdamaian, kedua lambang roh Allah. Ya, yang ketiga itu merpati itu kalau dilepas kemanapun kan pasti akan kembali. Merpati itu lambang kepercayaan, kan ada patah bilang merpati tak pernah ingkar janji. Nah, jadi harapan saya itu pelanggan kita ini nanti walaupun sudah kemana perginya tetap akan kembali lagi. Nah, di tahun 1989 itu saya sering lihat teman-teman sekolah saya itu naik motor kuno. Lewat di depan motor Harley kuno-kuno itu bagus sekali. Saya lama-lama tertarik. Kemudian saya tanya-tanya, seandainya saya ingin punya motor kayak gini, cara bangunnya gimana, ngerawatnya di mana, bengkelnya di mana, terus belinya di mana. Nah, mereka ngasih tahu, oh, kebetulan ini pas ini. Ada teman kita yang mau jual, kenal juga sama kamu. Nah, singkat cerita saya ke sana, dia minta 3,5 juta itu Harley Davidson Sportster ya, tahun 1959. Saya bangun, kemudian saya senang, kemudian saya dengar berita bahwa di tahun itu antara tahun 1986 ya sampai tahun 1989 itu setiap hari sepeda motor kuno terutama Harley itu diekspor berkontainer-kontainer ke mancanegara. Ada ke Eropa, ke Amerika, ke Jepang dan lain sebagainya. Wah, saya mikir kan seberapa banyaknya pun kan habis. Padahal Indonesia ini menurut catatan sejarah dari pemilik pabrik Harley Davidson yang di Amerika, itu Indonesia ini negara nomor 2 terbanyak di dunia yang punya Harley kuno kategori tahun 960-an ke bawah. Kalau sepeda motor itu startnya tahun 1989 ya, jumlahnya sekarang 300-an. Ini belum termasuk yang masih bahan, di gudang masih banyak. Kita mulai start sepeda itu dari tahun 2012. Jumlahnya sekarang 500-an. Kemudian yang ketiga ini, mobil itu ada 60-an. Dimulai tahun 95 kita koleksi. Kenapa barang yang kita beli itu bisa masuk museum itu karena ada 5 kriteria. Kriteria pertama, barang itu best seller pada waktu di zamannya. Ya misalnya kalau Yamaha itu Eric King kan best seller, sekarang kan jadi
koleksi banyak orang ya. CB misalnya, itu kan sekarang jadi koleksi. C70 itu kan di zamannya ini bestseller ya. Yang pertama bestseller. Kemudian yang kedua itu dibuat dalam edisi khusus. Misalnya untuk rumah sakit, untuk perang. Yang ketiga ini dibuat dalam jumlah terbatas. Limited edition. Misalnya hanya dicetak seperti Knuckle ini hanya 1000 unit. Seperti ada Nimbus juga cuma 1000 unit. Itu pasti nanti harganya kan bagus. Dan dicari orang. Kemudian yang keempat ini bekas orang-orang terkenal. Nggak peduli motornya apa, tapi bekasnya misalnya, bekasnya ini ada ini punya Pak Jenderal Hugeng, ada 2 di sini. Kemudian ada Pak Jenderal Dading, bekasnya juga ada. Nah ini misalnya ya, bekas orang terkenal. Kemudian yang kelima ini, motor itu saya suka. Ini Harley tipenya Knucklehead 1200 cc tahun 1938. Ini motor ini mesinnya dibeli dari Jerman, bodinya dirakit di Indonesia. Saya beli dari orang Bogor ya di tahun 90-an. Ini di edisinya kira-kira cuma ada 1000 unit, tipenya Knucklehead, harganya sekarang sangat mahal. Dan ini sangat terkenal di dunia. Kemudian ini juga Nortonnya limited edition. Ya, tahun 31 ya. Ini di Indonesia bisa dihitung dengan jari, jarang sekali yang punya. Nah ini Hugeng ini sama yang merah, 2 ini dari Pak Hugeng. Kemarin itu anaknya Pak Hugeng namanya Pak Didit barusan minta difotoin motornya, kangen aku orang motorku. Terus saya kirim fotonya, dia senang sekali. BSA Lightning Clubman, kalau yang ini Golden Flash. Sorry. Ini Indian Power Plus tahun 1916, V-twin mesinnya 1000 cc. Kemudian istimewanya ini depannya ini pakai per daun. Per daun, belakangnya juga pakai per daun. Gasnya sebelah kiri, persnelinnya di sebelah kanan. Kalau Harley kan kebalikannya, persnelinnya sebelah kiri, gasnya sebelah kanan. Ya. Nah kalau yang sama dipakai Elvis ini, Elvis Presley itu kan naik Harley, tipenya ini KH. Ini tahun 951. Ini persis yang dipakai Elvis, warnanya juga sama sih. Ini Chatterley 350 cc, satu-satunya di dunia. Satu-satunya di dunia. Nah, ini betul-betul limited. Dan kondisinya 100% baru. Ini bekasnya orang terkenal nih. Jenderal Dading Kabualdi. Nih, ini mereknya Nimbus, buatan Denmark tahun 1934. Nah ini istimewanya, mesinnya ini 4 silinder, inline, klepnya kelihatan. Ya, katupnya kelihatan. Kemudian pakai gardan, bukan pakai rantai. Kemudian belakangnya rigid. Terus bodinya itu bukan pipa, tetapi plat. Kemudian istimewanya lagi, depannya ini di tahun segini ini sudah pakai shockbreaker. Persnelingnya ini persneling tangan, bisa tongkat bisa tangan. Ini cuma dibuat 1000.
Nah ini ada sepeda dulu punya bapak saya. Ini diwariskan ke saya. Ini punya adiknya, ini punya bapak saya. Ini ada namanya Tan Siong It, namanya papi saya. Waktu beli pesan khusus dari Belanda. Nah ini sepeda perang. Ini BSA ini, namanya BSA Airborne. Ini para trooper Pak, untuk terjun payung dulu. Nih, kalau yang ini Fiat 850 tahun 69. Ini dapat dari Bali. Kalau ini VW Karman Gia tahun 70 dapat dari Bandung. Ini juga VW Kodok split window tahun 48. Ini dapat dari Jakarta. Kalau ini Citroen Palace tahun 1987 ya. Ini dapat dari Jogja sini. Citroen Palace. Ya ora sing penting kuwi langsung. Hilang ya. Wah, terus. Enggak jadi rusak. Enggak nih, di cat open ini. Kalau interiornya pun masih asli Pak? Asli, asli. Diganti baru asli tapi. Dibelikan ada kok ini. Khusus BLR itu lengkap. Karena barangnya banyak, pabriknya bikin lagi. Wah, hilang kok wis. Selamat, selamat. Nah, ini apa gitu? Nah, ini bapak ya. Selamat, selamat. Tadi kayak ngelatih ini berapa minggu sekali Pak Mas? Ya kemarin itu waktu belum nggak dibangun itu ya tiap hari kan ada yang bersih ya. Sekarang ini lagi bangun kan bledok itu. Semen apa segala nggak karuan. Ya nanti kalau udah selesai ya beresin lagi. Wah aman kok, hilang. Ya semua lupa lah. Kalau ibarat orang punya anak 10 ya ditanya yang paling disuka yang mana. Coba kamu jawab. Ya semua kan kalau enggak nanti demo terus yang kalau bilang yang disuka si A ya. Nah, yang 9 kan demo nanti. Ini pilih kasih kan. Ya motor juga gitu. Nah pada waktu berburu itu ada seninya. Kalau mereka ini mencari berdasarkan bawa uang banyak, kalau saya nggak pernah bawa uang kalau pergi. Cuman waktu saya datangi mereka, ya bawa uang cukupnya maksudnya. Saya beri kemenangan kecil, di mana mereka harganya dilebihin, dikasih bonus segala macam, sehingga mereka tertarik. Akhirnya mereka yang datang ke rumah saya membawa teman-temannya, membawa barang-barang yang saya buru. Dan akhirnya saya ini nggak usah berburu lagi. Setiap hari sampai hari ini banyak orang yang datang ke sini mau jual motor kunonya. Jadi falsafahnya itu kalau bahasa Jawanya ya, itu ngeluruk tanpa bolo, nanging diluruk bolo Kurowo malah tambah digdoyo. Tujuannya bukan jual beli, tapi kan ada nilai investasinya. Walaupun saya nggak jual, tapi seandainya dijual itu kan punya nilai investasi. Semakin luar biasa kalau barang antik itu kan nggak ada lagi, nggak akan dibuat lagi dan sudah nggak ada lagi. Kita ikuti aja jejak, rekam jejaknya dari zaman dulu barang antik pernah apa nggak laku, nggak bisa turun harganya, tetap naik terus. Contoh Vespa itu, Vespa yang kuno itu yang Vespa tahun 50-an itu dulu harga kan saya beli pertama itu cuma 3 juta, sekarang harganya udah 350 juta sampai 500, fantastik loh. Kalau koleksi sesuatu itu harus yang punya nilai.
Jangan koleksi sesuatu yang tidak bernilai, nanti kita pasti akan berhenti dengan sendirinya. Bahasa Purwokertonya itu ora sah dikapak-kapak no meletek dewek gitu. Mandek dewek. Prinsipnya kalau saya beli itu ada 3M. Jadi yang pertama mensyukuri apapun yang kita punya, kedua mengelola dengan baik-baiknya, ketiga ya mempertanggungjawabkan baik di hadapan manusia maupun Tuhan. Kakak tua, Yakob, Haruka, ya bisa dong. Ayo. Kakak tua.